Shalom Bapak Ibu dimanapun saat ini berada. Puji nama Tuhan. Renungan pagi ini terambil di dalam Kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya beri tema pagi ini, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesudah bangkit, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Namun, di lain sisi kita melihat Tuhan memberi perintah agar para murid pergi memberitakan Injil dan menjadikan segala bangsa murid Tuhan. Memang ini kelihatannya bertentangan, namun sesungguhnya tidak, bahkan saling melengkapi. Sesudah bangkit, Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada para murid untuk pergi memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Bahkan mengajar para murid mengenai kerajaan Allah. Namun ini tidak cukup. Para murid perlu memiliki kuasa agar mereka dapat menjadi saksi Kristus di dalam dunia. Kuasa ini penting sekali bagi para murid untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini. Karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penghulu-penghulu kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Tanpa kuasa dari Allah, bagaimana kita dapat membebaskan umat kerajaan Allah yang sekarang masih berada di bawah kuasa si jahat? Itu sebabnya Tuhan Yesus menyuruh para murid untuk menunggu di Yerusalem sampai mereka menerima janji Bapa, yaitu berkenaan dengan Roh Kudus. Di dalam Alkitab kita menemukan ribuan janji, tapi hanya satu janji tentang Roh Kudus yang disebut janji dari Bapa. Allah Bapa telah berjanji bahwa Ia akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia pada hari-hari terakhir. Menjadi saksi Kristus berarti menjadi martir-martirnya. Saksi Kristus adalah orang yang mempersembahkan hidupnya sebagai korban di hadapan Tuhan, di keluarga, di tempat kerja, maupun dalam seluruh aspek hidup. Menjadi saksi Kristus juga tidak bisa dikerjakan berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang ada, melainkan dengan kekuatan Roh Kudus. Tuntunan kuasa Allah dan di dalam pimpinan Roh itu sendiri. Menjadi saksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang percaya, kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi, bersaksi itu menceritakan apa yang kita alami bersama dengan Tuhan. Itulah yang seharusnya kita ceritakan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mulai hari ini jangan pernah takut untuk bersaksi. Karena di dalam kita ada Roh Kudus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. 2 Timotius 1 ayat 7 dan 8. Inilah yang membangkitkan semangat Petrus dan Yohanes untuk bersaksi. Meski dihadapkan di mahkamah agama dan nyawanya terancam, mereka tidak gentar sedikit pun dan dengan tegas berkata, "Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Kisah Para Rasul 4 ayat 20. Jadikanlah bersaksi sebagai gaya hidup kita setiap hari. Jika ada orang percaya yang tidak pernah bersaksi, apalagi hidupnya tidak menjadi kesaksian orang lain, ia sama seperti ranting
yang kering dan tidak berguna. Selagi masih ada kesempatan, mari berlomba menjadi saksi-saksi Kristus di tengah dunia ini. Shalom, Tuhan memberkati.